Halo semua, balik lagi ke kita di podcast Obaku, obrolan abis kuliah bersama siapa nih? Gue, Wulan, dan Arik. Yeay, yeay. Halo. Balik lagi dengan kita berdua. Oke nih Rik, sebelum kita memulai topik kita hari ini, ada kabar apa nih di Oke, Indonesia nih? Ada kabar buruk kah, kabar baik kah selama seminggu kebelakangan? di Indonesia Yo, sekarang tanggal 12 bulan 12 lagi ada Harbolnas di semua toko online. Oh, Hari belanja online nasional. belanja online nasional tuh Arik tuh ya. Sering banget belanja Enggak lah, aja. gua tau lu sih lah, lu kan yang paling banyak kalau lu tau banyak kan ini dah. Tapi di sini gak ada diskon 12 tau. Kayak di Indonesia Ah, doang. iya. Oh, Malaysia, Shopee doang gak sih? Atau di mana sih? Biasanya. Shopee, Tokped, siapa Blibli, semuanya aja kayak Oh ya? Atuya semua ya dah. Oh. Kayak dibilang gak mau kalah sih kalau gue gitu sih kayak. Terus sekarang tanggal 12 ya, kan kemarin tanggal 9 habis pilkada. Oh, Pasti udah pada tahu dong siapa yang menang di daerah masing-masing. oh ya. Bisa aja di Depok yang menang sebuah partai dong. Oh, Unbeaten kayak dia dah. ya, ya majority-nya gimana? Dan dia. Ya gitu lah. Partainya tuh podcast kalau nggak salah. Oh Podcast ya, katanya podcast tuh. Menarik, podcastnya siapa ya, Rik? aduh iya tuh. Kayak keluhan sobat dah. Iya, podcast keluhan sobat dicek ya guys. Iya. Itu nama partai juga BTW. Tapi itu bukan partai loh. Iya, pengen sih, entah pengen jadi partai lah, kira-kira beberapa tahun ke depan. Oke, aminin aja. Apa partainya berdua doang aja. Lah, kenapa enggak kan? Kayaknya gue saja bisa nyalon. Itu tapi gue gak tahu sih dia jadi atau kagak sih. Jadi. Oh, jadi? Tapi kalau Ya. emang sedikit aja. Kan di Amerika tuh bebas gitu kan. Siapa aja yang mau nyalon ya sok aja nyalon. Oh gitu. Oh nggak bisa dari partai ya. Baru tahu gue. Begitu. Oke, kalau di Inggris ya ada kabar baik kayaknya sih. Jadi kayaknya sih awal minggu ini sih gue lupa samar-samar. Pokoknya gue bangun tidur terus gue baca headline itu headline-nya tentang vaksin COVID di Inggris udah mulai diuji coba. Ya. Iya. Vaksin COVID udah mulai dicoba di Inggris. Di Inggris tuh pakainya vaksin apa sih? Yang Pfizer. Gua nggak tahu cara bacanya gimana guys. Pokoknya itu vaksin Pfizer lah. Ya udah mulai diuji coba ke nenek-nenek usia 90 tahun kalau nggak salah. Iya, terus gue nggak tahu, belum baca lagi headline-nya, tapi itu sih kabar gembiranya ya, bisa dibilang kabar gembira di Inggris. Iya. Ya, semoga aja dengan uji coba ini kita kedepannya bisa tahu lah jadi gimana. Itu vaksinnya ngaruh atau kagak. But anyways, hari ini kita bakal ngebahas apa tuh, Rik? Hari ini kita bakal ngebahas soal vaksin-vaksin yang ada di dunia untuk COVID inilah. Jadi ya buat Indonesia ada namanya vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini bakal pertama kali diedarkan di Indonesia, terutama di kota Depok lah. Ini serius atau? Gue nggak tahu semua, gue nggak update kalau di Indonesia. Serius. Enggak. Tapi enggak. Enggak serius soal yang ngebahas vaksin lah. Masa kita ngebahas vaksin, kita punya kredibel apa ngebahas ini? Iya, kita tidak berlisensi untuk ngebahas vaksin lah. Kita coba tahu dari berita doang. Tapi ya serius, kita hari ini bakal ngebahas tentang hiburan lain kita, yaitu penyanyi favorit. Oh iya. Nah kan kita kayaknya ini bakal nyambung sama episode 2 sih. Agak gitu lah. Kan di episode 2 kalau belum dengerin ya. Kita ngebahas tentang lagu favorit kan ya. Iya kan? Iya, lagu-lagu. Nah, Tilang. Iya, Tilang, 3 lagu paling disayang. Nah, kaitannya tuh mungkin di top 3 di tilangnya kita masing-masing tuh ada lagu dari penyanyi favorit kita kan.
mungkin lah ya, mungkin, tapi sebenarnya penyanyi itu punya banyak lagu yang lain dan kita pengen bahas lagi gitu. Nah, makanya itu ada hubungannya dengan maksudnya episode ini sama episode yang kedua itu ada hubungannya gitu. Setuju gak? Tapi kayaknya sih di list Arik sih kagak ada. List ada. Oh ada, oh ya ada. Oke, ya udah nih. Yang pertama kan lu ada penyanyi atau band kesukaan gitu kan ya. Yang lu lihat dari mereka tuh, yang bikin lu suka sama mereka tuh apa sih? Kayak apakah lagu-lagunya, karyanya, terus apakah penampilan kayak mukanya gitu, atau personality mereka, atau mungkin gara-gara suara vokalis atau suara si penyanyi itu lu jadi tertarik untuk ngulik mereka. Itu apa sih yang lu lihat dari mereka sebenarnya? Kalau dia penyanyi atau band ya, nyanyi atau band. Ya kalau gua sih, ya kalau ya lagunya ya pasti yang bisa dinikmatin lah. Masa enggak itu pasti. Nah, selain dari itu tuh mungkin kalau dari gua sih lebih ke suaranya sih. Suara si vokalisnya kan. Kalau emang suara vokalisnya bagus banget tuh di kuping itu kayaknya adem banget. Adem banget gitu ya, damai buat kayak enak buat gitu. Terus kayak ya gue sih bakal suka sama band itu. Terus juga selain itu juga kalau gue lebih ngelihat ke pesona apa yang mereka bawa di band itu. Contohnya mungkin Connect the Disco kali ya. Itu kalau gue tuh nggak lihat dia tuh kayak ini bandnya udah suaranya bagus, terus kayak dia tuh punya pesona tersendiri gitu, kayak karisma tersendiri. Kayak band ini tuh ngebawain sesuatu yang emang bisa bagus gitu ya, gitulah. Iya sih. Itu sih kayak pesan-pesanannya tuh kayak keren sih, gua kagum. Bikin gitu. lu kagum wah gitu ya. Iya sih, tapi ya Party at the Disco gue juga suka suara vokalisnya, kayak adem banget didengar gak sih? Iya sih, Brandon Urie. Aduh, mantap banget kayak kalau dia. Ya kalau gue tuh rada aneh sih. Oke lah, pasti lagunya yang nyambung sama gue lah. Tapi ada juga penyanyi ini nggak masuk ke kayak yang gue ngikutin serius banget sih, kayak buat senang-senang doang. Kayak contohnya X1, lu tau X1 gak? Bukan EXO, X1 boy band. Boy band. Mereka udah bubar, kayak nggak sampai setahun udah bubar. Cuman kayak gue suka mereka gara-gara mereka ganteng. Ya gitu lah, mereka dari lu tahu itu nggak sih acara TV Korea Produce 101? Itu kayak kayak survival show gitu loh. Jadi kayak ada 100 orang. Mereka kayak bertanding, terus kalau mereka ke top 10 akhir gitu, ntar mereka masuk ke boy bandnya. Jadi di situ apa yang ditandingin? Oh, jadi ditandingin ya. Mereka tuh kan mereka semua gitu. Enggak lah. Mereka semua enggak. Mereka semua tuh kan penyanyi, dancer gitulah dari perusahaan masing-masing. Yang mereka tuh kayak udah latihan. YG. Hah? Kenapa? YG kan? Iya, tapi di acara TV itu sih ya YG, JYP. Kok lu tahu aja sih? Ya tapi yang di di show itu yang perusahaan gede itu nggak ikut. Biasanya anak-anak dari perusahaan kecil gitulah, makanya mereka ikutan lomba. Jadi kayak buat bikin nama mereka gitu loh. Soalnya perusahaan mereka udah kecil banget, jadi kayak nggak terkenal gitu kalau misal langsung masuk ke market gitu. Jadi mereka harus masuk ke show dulu gitulah. Nah dari situ ya ganteng-ganteng lah, gue demen aja ngeliatnya, adem gitu gue ngeliatnya, jadi kayak gue suka deh. Tapi kalau lagunya mereka sih kayak kurang lah menurut gue kurang masuk. Terus gue juga ada yang gue suka dari suaranya, jadi kayak suaranya tuh unik gitu, jadi gue ikutin itu, dan dia tuh juga masuk ke top 3 gue, nanti gue sebutin. Kalau personality juga ada, kayak ya dari mungkin gara-gara gue nonton itu terus survival show itu, jadi gue suka nih personality-nya dia, kayak dia lucu atau apa, tapi kan bisa di fake kan ya, kalau kayak bisa dibuat-buat gitulah. Iya gimmick kayak gitu lah. Cuman kayak ya buat senang-senang aja, buat kayak senang-senang ngeliat aja, oh my god mereka lucu banget ya, gitu-gitu doang sih. Tapi omong-omong soal jadi fans gini ya, jadi fans ke suatu band atau penyanyi gitu loh.
Lu familiar gak dengan sebutan stan, STAN? Itu yang rame di Twitter Apa? kan. Iya, sering disebut di Twitter sih. Ya. Apa? Ya, Kalau sebenarnya. menurut pengertian lu tuh apa? Kalau menurut gua tuh ya stand itu yang gue tangkep ya, yang gue lihat dari perilakunya di Twitter itu kayak mereka tuh kayak udah suka atau mencintai Mencintai. si band ini atau boy band ini. Iya, ya, tapi emang iya sih. Sampai kayak suka gitu. suka banget, yang sampai menurut gue tuh kayak dia rela ngebelain si band ini sampai kapanpun, walaupun dihina di itu, pokoknya mereka bakal terus-terusan, pokoknya mereka nggak bakal kalah lah. Soal kalau apa idola mereka tuh disenggol gitu. Iya. Iya, itu stan. Oke, jadi kayak kalau dari pengertian gue sendiri sih, stan itu generally kan fans gitu ya. Gue juga suka kayak mengklaim diri gue sendiri sebagai stan. Oh, misalnya kayak I stan, siapa? Stan Luna, stan BTS. Misalnya kayak oh, gue fansnya ini. Cuman biasanya konotasinya negatif kadang sih ya. Terus terus barusan gue research sih loh. Nggak research sih, gue cuman buka di Urban Dictionary doang di Google kan ya. Nah, itu stan itu kalau dari si web ini ya, dia bilangnya kata itu udah ada sejak Eminem bikin lagu judulnya Stan juga kalau nggak salah. Iya, dia tuh bilangnya Stan itu kayak ya fans, cuman kayak udah pada tingkat ya udah nggak sehat gitu, kayak obsesif ya, kayak lo sebut tadi, obsesif agresif atau ya gitulah. Nah, kalau ya overreact gitu. Kalau menurut lo ya, pandangan lo tentang itu gimana? Kayak I don't know, kayak lu kasihan atau lu kesel gitu sama mereka, atau sebagai fans sendiri seharusnya tuh mereka kayak gimana sih? Kayak itu menurut lu tanda kutip normal nggak kayak begitu gitu loh? Kalau menurut gua sih sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, itu udah ini berlebihan nih, ini dia jauh banget gitu, jauh banget kalau dibandingin sama fans-fans yang biasa, kayak emang ada yang cuma yang buat menikmati karyanya, terus dia juga support apa, supportnya tuh kayak dengan beli albumnya lah, beli merchandise itu tuh menurut gue fans yang positif gitu, yang emang dia buat menghargai karyanya sama dia tuh menghargai karyanya sebagai bentuk apresiasi dia ke si penyanyi itu, sebagai bentuk dukungan juga gitu. Kalau lu ngedukung dengan ngebelain sesuatu yang nggak penting tuh buat apa gitu, itu orang juga nggak bakal notice lu kan notice lu gitu. Kayak mau secinta apa lu sama dia sampai lu jadiin DP mungkin. Gue juga suka gitu ya aja. Oh iya, enggak, tapi ya kalau DP enggak terlalu berlebihan lah. Tapi ya maksudnya sampai kalau menurut gue tuh tingkat toksiknya itu sampai lu bikin akun atas nama dia gitu. Maksudnya kayak apa? Kayak role play gitu? Atau ya, kayak akun atas nama dia tapi lu kayak pembela dia gitu loh, kayak tamengnya dia. Kayak Brandon Urie number 1 gitu misalnya. Gitu. Atau gue nggak tahu soalnya gue emang nggak follow ya. Tapi pasti sering lewat dong di Twitter lo. Buat apa? Pasti dong. Pasti dong. Iya. Siapa sih yang tidak suka? Ya, aku suka Korea kok. Coba deh, ya sih, gue setuju banget sama lo. Soalnya, gue ada confession. Jadi dulu pas gue kelas berapa ya? Gue kelas 4 lah, masih kecil, baru jadi K-pop stan gitu kan. Gue sempet jadi tipe-tipe fans yang toxic gitu loh. Jadi kayak misalnya idolnya pacaran atau deket sama cewek, terus gue kesel sama ceweknya, gue jealous. So pas gue pikirin lagi ya, aji gue alay banget kayak gue sesuatu yang gak mungkin. Gue kayak
no life banget sih, gue kayak begitu aja. Cah. Kenapa lu bikin dia gitu, dia nggak bikin lu, dia mah bahagia sama ceweknya, lu mah stres Iya. sendiri ngeliatin dia Iya, sama makanya gue ceweknya. kayak apalagi ya kelakuan dulu. Oh, oke, jadi dulu tuh ada, atau kayaknya sekarang juga ada sih, namanya tuh role play di Twitter gitu kan. Jadi kayak ya lu bikin account tapi atas Bikin nama account. idol yang lu suka atau karakter yang lu suka gitulah. Tapi ya gitu, apa namanya, tapi itu nggak toxic sih, tapi ada juga yang toxic, yang lu sering lihat di Twitter gitulah. Ada yang toxic. Cuman itu komunitas yang lucu-lucu gitu sih, ya kayak ketemu temen online atau apa. Temen gue juga ada sih yang temenan sama temen online-nya sampai sekarang. Tapi nah yang toksiknya itu sering ada fan war kan di antara akun-akun itu. Nah itu yang bikin keruhnya itu loh. Nah gue juga sempat ikutan ya dulu pas gue ikutan war. Ya itulah kelakuan gue masih kecil gitu. Terus sekarang gue pas gue kayak ingat-ingat lagi, kok ya Allah ini gue alay banget. Terus gue ngeliat orang-orang di Twitter yang ribut, terus gue mikir ini orang kayak gue dulu lah, apa sih, gue bisa ngeliat mereka kayak ya gue ngerti tapi jangan gitu juga lah gitu loh. Ntar lu nyesel pas lu udah gede, ntar lu inget-inget lagi gimana lu malu gitu loh. Kayak masih kecil, orang masih kecil, tapi kalau orangnya udah gede ya kayak seumuran kita, gue kayak patut dipertanyakan sih. Kayak kasihan sih kalau misalnya udah segede kayak kita, seumuran kita masih kayak gitu. Gue kasihan, kayak apa sih, mungkin mereka kayak kesepian atau apalah, kenapa. Iya tapi nih ya apa ya, apa bentuknya tuh kalau menurut gue bukan di K-pop doang sih. Oh iya bener sih. Iya, soalnya lu kalau lu follow dulu, kalau follow tuh kan lu sekarang sudah tidak main Twitter ya. Kalau follow di Twitter tuh kayak ada akun namanya Texteda Indie. Texteda anak Indie. Nah iya kan, nah, itu tuh kayak itu, jadi kayak isinya tuh kayak kompilasi dari fans band indie yang ada di Indonesia, yang mereka itu kayak over banget, kalau kata gue kayak over banget sama ininya mereka tuh, sampai seolah-olah tuh mereka beda. Iya gue kayak karena, gue sukanya indie, gue beda banget gitu, kayak gue ini spesial beda banget gitu. Ini lagunya adem banget kayak apa, aduh gue lupa kata-katanya gitulah. Soalnya band-band indie yang sekarang yang Kopi, Senja, oh iya iya kan, ada template-nya. tapi nggak, maksudnya ya gue emang menikmati lagunya. Iya fandomnya kan. Kayak iya kayak fans, tapi kayak fansnya kadang-kadang toxic kayak gitu, kayak apa ya, toxic sama over banget sih. Maksudnya over apa ya, kayak mereka tuh kayak karena kan sekarang tuh apa, band-band indie ini itu menggunakan diksi-diksi yang emang jarang dipakai kan. Diksi-diksinya tuh kayak apa ya, yang puitis gitulah ya. Kayak puitis gitu lah. Nah mereka tuh sampai di komen tuh kayak sosokan puitis gitu. Jadi malah ngeliatnya tuh kayak anjing nih orang aneh banget, over banget lah gitu. Ya Allah. Kayak apa ya, aduh, gue baru habis apa namanya, cuci telinga apa dengerin lagu tuh kayak apa anjing. Enggak, lu cuma dengerin lagu doang gitu bos. Iya. Kayak Iya banyak sih orang-orang kayak gitu, kayak misalnya ya sebenarnya sih orang tuh banyak suka indie kan ya, tapi lu jangan merasa lu yang paling spesial gitu loh. Atau misalnya lu suka sama artis atau penyanyi yang gak banyak orang tahu, lu gak usah ngerasa spesial gitu, kayak penyanyinya bakal notice lu aja kayak bro. Ya emang sih, emang fansnya dikit sih, tapi ya nggak gitu juga. Iya nggak gitu juga bos. Yang positif tuh ya kayak gue nemu lagu bagus nih, lu share ke teman-teman lu biar artisnya tuh makin terkenal, gitu nggak sih? Jadi kayak karyanya mereka tuh diketahui banyak orang dan dinikmati banyak orang. Terus juga ada yang gara-gara si artisnya sekarang udah terkenal, dia langsung anggap ini artisnya gini nih, udah kayak baratnya udahlah
lu udah nggak asik lu gitulah, padahal kan kayak Oh, justru karena niat saya terkenal bagus dong buat lu. iya bagus buat Terus kayak penyanyinya, lu udah mendukung, udah support penyanyi lu sampai dia terkenal gitu kan, kayak gue ngerasa bangga dan ya happy for them lah, ya nggak sih? terus kayak mereka tuh merasa selera musik mereka tuh tinggi aja. Iya iya iya. banyak banyak komen ya, wah kalau lu dengerin ini juga berarti selera kita sama-sama tinggi. Wah, Ya, berasa sedap, paling sedap, intelek sedap. gitu aja. Lu doang, dan terus kayak sampai ada yang apa, kalau anda termasuk orang yang mendengarkan band ini berarti hidup anda selamat. Terus telinga ini hancur terbawa alunan musik, sedangkan otak terus berpikir keras mencerna setiap kata-kata. Tai. Enggak anjing, guys, cuma pemilihan diksi doang, yalah lu pemilihan diksi doang. Ya, tapi ya nih ya, on the bright side kali ya, cara orang mengapresiasi apa yang mereka suka Iya. macam-macam. Tapi ya, you know, kadang ada orang yang kayak gitu, ada orang yang B aja, ada orang yang suka diam-diam. Tapi ya, Gue jujur gue penasaran sih gimana sih reaksi penyanyinya dengan apa, dengan memiliki fans yang macam ini gitu kan. ya gue juga Kayak bertanya-tanya sih coy. Cuman kayak dibelain. gue jadi penyanyinya oke sih, gue seneng gue punya fandom yang aktif kan ya. Ini fan aktif yang tuh emang benar-benar suka gitu sama Iya kayak kita. iya. Tapi ya Cuman kayak gimana ya, kalau jadi artisnya rada dilema gitu ya sih. Kalau misalnya gue ngasih tahu lu jangan gitu, ntar kayak malah berbalik lagi ke penyanyinya nggak sih, jadi kayak apaan sih lu, kan kita yang bayar lu, kita yang beli album lu, ntar lu kayak lu memperlakukan fans lu kayak gini, kayak gitu loh. iya sih, salah juga sih. Iya, ntar berkoar-koar lagi di Twitter atau apalah. Warnya, tapi warnya antara penyanyi sama fansnya sendiri itu sering kejadian sih. Kalau gue nggak tahu sih kalau di komunitas yang di Indonesia atau yang indie itu kayak gimana, tapi kalau di K-pop tuh sering, jadi kayak fansnya nyerang Oh iya. penyanyinya sendiri. Iya, jadi kayak misalnya nih ya, di boy band satu membernya pacaran atau nikah gitu loh. Terus kayak fansnya ya, kalau dulu tuh kayak orang-orang tuh marah gitu ya, lu how dare you pacaran gitu loh sama nikah gitu. Gue kayak what do you mean gitu loh. Tapi makin kesini sih orang-orang makin ngerti, oh mereka juga manusia loh, mereka juga ya perlu berhubungan sama orang, perlu companion gak sih gitu. Tapi nggak mau sama lu doang gitu. iya, gak mau sama lu doang. Terus sampai ada demo, kayak beberapa fans mereka demo di depan gedung perusahaannya mereka kan, perusahaannya si penyanyi itu demo kayak keluarkan dia dari grup ini gitu loh, karena udah mengkhianati fandom apalah, cinta kita. mengkhianati cinta kita ya gitu coy. Jadi kayak banyak fans toxic kayak gitu. Alah, terus kalau ngomong soal fans toxic nih ya, kan tadi lu sempat sebutkan ya, fans yang ngebela-belain penyanyinya dalam keadaan apapun gitu loh ya, walaupun penyanyinya salah. Nah, lu pernah gak sih ngerasa dilema, kayak misalnya nih penyanyi yang lu suka banget, kayak lu udah suka udah lama banget dari lu masih kecil, kayak nggak masih kecil banget lah, pokoknya lu udah tumbuh bersama penyanyi itu. Terus tiba-tiba penyanyi itu kena skandal atau kasus yang kasusnya itu morally questionable gitu loh, kayak nggak berjalan lurus dengan moral, atau itu sesuatu yang lu tidak setuju dan lu nggak sukai gitulah. Misalnya drugs atau alkohol apalah gitu. Nah, lu pernah dilema gak sih kayak, anjir gue kecewa sama penyanyi ini, cuman kayak karyanya bagus-bagus banget gitu loh. Nah, itu lu pernah gak kayak gitu, dan cara lu menanggapinya itu gimana? Kayak menanggapi situasi tersebut. Kalau gue ya, kalau gue sih ngalamin ini dibilang pernah ya, gue sih nggak terlalu suka sama. Ya gue paling pernah ya pas kasusnya si Ail doang sih, itu juga gue
sebenarnya nggak terlalu suka sama dia, suka tapi ya biasa aja gitu, maksudnya nggak sampai yang wah banget gitu, tapi kayak dengan dia apa, dengan dia kena kasus juga kayak nggak mengubah gua, nggak mengubah pandangan gua terhadap band ini gitu. Maksudnya ya udah kan, namanya juga ya manusia lah, kayak Iya. wajar aja sih kalau udah punya kesalahan. Terus juga mungkin apa ya, menurut gua kalau cara pandang orang yang apa sih, cara pandang orang yang langsung gak suka gitu kalau misalnya artis kena kasus itu juga manusiawi sih, soalnya kayak ya emang ada beberapa kan, semua orang nggak sama ya, ada yang emang mengutamakan moralnya gitu atau mengutamakan kayanya, tapi kalau gue lebih ke si kayanya aja, jadi kayak ya udahlah nih orang bebas mau ngapain aja, yang penting emang kalau lagunya enak didengar, nyambung sama gue masih tetap mengapresiasi karyanya dia apa ya, walaupun yang kena kasus narkoba atau seks gitu ya nggak masalah sih gue. Kalau lu tuh lebih gimana kan kalau di Korea kan ada kasus yang lebih kacau lah ya, prostitusi. Dia malah dia yang buat gitu prostitusi. Iya, nah itu gue bikin pertanyaan ini karena ya itu gue pernah mengalami dilema itu. Jadi mengalami. Iya, jadi gimana? Nah kan gue suka nih sama boyband satu yang yang skandalnya banyak lah, kasus skandal member mereka tuh pas ada lah gitu loh. Tapi yang paling parah nih yang skandal terakhir yang melibatkan salah satu membernya, mereka paling muda. Nah itu kayak kasusnya sih yang paling terkenal lah ya, soalnya kayak banyak media yang udah ngeliput, gak cuma media di Korea doang gitu loh. Gue sampai tahu kasusnya tapi nggak tahu siapa nggak tahu siapa orangnya gitu, tapi gue tahu kasusnya. Iya, ya gitu lah, apa lu yang nggak ngikutin aja tahu kan. Jadi kayak itu kasusnya udah gede gitu lah ya. Dan pokoknya intinya gue nggak mau sebut, tapi lu pasti tahu siapa lah, para pendengar mungkin tahu siapa dan kasusnya apa. Pokoknya gue cuma bisa bilang itu yang dia lakukan itu menurut gue morally questionable lah, menurut gue merugikan orang lain gitu loh. Selain merugikan diri sendiri, dia juga merugikan orang lain lah intinya gitu. Nah itu gue juga dilema sih, dan masalahnya itu cuman dia doang, nggak grup ya gitu loh. Tapi gue tuh nggak suka orang yang di Twitter lah gitu loh, orang-orang kayak cancel the whole group gitu loh, kayak enggak lah, yang masalah kan cuma satu orang doang. Iya gitu loh. Jadi ya gara-gara dia ya satu nila rusak susu sebelanga apalah gitu kan, gara-gara dia doang reputasi si grup ini jadi jelek gitu loh. Tapi emang grup ini juga terkenal banyak skandal sih, skandal narkoba lah, alkohol lah. Cuman kalau yang itu kan mereka merugikan diri sendiri kan ya, nggak melibatkan orang lain. Masalah banget. Jadi menurut gue kayak mereka mungkin itu cara mereka nge-handle pressure yang mereka rasakan dari perusahaan atau dari fans gila gitu kan. Tapi kalau yang member akhir-akhir ini itu dia merugikan orang lain gitu loh, Rick, masalahnya. Gue kayak wah, gue kecewa sih, gue jujur aja gue kecewa. Soalnya kayak iya, mereka tuh kan grup masa kecil gue kan. Maksudnya gue gak kecewa sama grupnya, gue kecewa sama dia sih. Masalahnya tuh gue terkejut tapi nggak terkejut gitu loh, soalnya gue tahu suatu saat dia tuh pasti ada skandal sama cewek. Soalnya dia dari dulu ya gue udah ngeliatnya dia orangnya rada playboy, rada suka deket-deket sama cewek gitulah, flirty gitulah. Tapi gue nggak nyangka kasusnya bakal jadi kayak gitu, ngerti? Iya, separah itu. Gue tuh udah nggak expect banyak dari lo, tapi gak gini juga bos gitu loh. Lo mengecewa. Iya, kayak I don't expect much from you but not like this gitu loh. Kayak oke lah, gue kecewa sama dia. Cuman dilema gue ya adalah album yang dia rilis paling terakhir itu lagunya enak-enak coy. Gue kayak bro, iya gitu lah. Gue jadi kayak dilema, masalah kayak gue nggak support orangnya sih, tapi gue suka karyanya. Terus pas gue denger lagunya enak, cuman kayak gue langsung kebayang kayak apa yang dia lakukan. Gue ngerasa bersalah karena kelihatan gue masih tanda kutip mensupport mereka, tapi seharusnya sih gue
dengerin apa yang orang-orang bilang gitu ya. Oh kalau lu mendengarkan lagu dia lu masih support sama dia, tapi bodo amat apa yang orang bilang kan. Cuman kayak ya gue clarify aja, gue udah gak support dia, cuman kayak ya gue memisahkan dia lah dari seninya dia, dari karya gila kayak lu lah pokoknya gitu. Iya. Ya makanya apa Tapi apa ya, pasti ada kecewanya soalnya kayak misalnya kayak waktu itu tuh kan gue dulu suka banget sama Peter Pan. Nggak suka, kayak suka lah sama Peter Pan, tapi kayak ya dia kena kasus. Nah gue tuh kecewanya kayak ya abis ini nggak bakal ada Peter Pan kayak dari lagi dia lagi dong. Iya, nah gue tuh dulu selalu mikir gitu kan, tapi ternyata ya ada lagi ternyata. Tapi ya Noah walaupun kan ganti nama dia dengan nama yang berbeda ya, tapi ya nggak apa-apa lah, masih bisa diterima kok. Emang bagus sih, iya emang bagus kayaknya kan. emang bagus. Iya, jadi kayak ya lu sama gue sama lah, kita kayak memisahkan artis dari karyanya gitu loh. Terus sampai separah apa kasusnya sampai kita udah nggak support itu lagi. Kalau buat gue pribadi ya gue ulang lagi lah, sampai dia merugikan orang lain gitu loh. Kayak misalnya maaf kayak sexual harassment misalnya, itu gue pasti udah nggak support. Tapi kalau soal drugs atau alkohol apalah gitu loh yang merugikan diri sendiri, kayak gue masih nggak masalah. Gue malah kasihan gitu loh, kayak ya mereka stres apalah sampai kayak gitulah, apa sih sampai peralihannya seperti itu. Iya, cuman ya gitulah. Kalau ya terus ngomong soal kan kita itu udah ngebahas kan ya soal apa sih fandom penyanyi favorit, tapi kita belum secara langsung nyebutin penyanyi favorit kita tuh siapa aja, penyanyi grup atau band favorit kita tuh siapa aja. Kayak dari dulu deh Lan. Kenapa? Udah siap banget gitu sama lagu-lagu. Ya. Lagu-lagu dan bandnya. Oke lah. Kita kulik. Top 3 ya, coba. Top 3. Dari nomor 3 dulu Lan. Sama sebutin satu lagu yang sebutin kayak ya 3 lagu lah yang lu suka tuh, sama satu lagu ntar kita setel ya. Oh, satu lagu dari 3 itu. Dari tiap bandnya, ya dari tiap bandnya lah. Ya udah, oke lah. Gue nggak bisa ngurutin sih. Yaudah gue sebutin aja lah yang ada di pikiran gue. Yang pertama itu My Chemical Romance. Ya, gue udah MCR, yes. Itu yang di episode 2 kan udah gue sebutin kan ya. Apa namanya? Salah satu lagu mereka yang masuk ke top 3 gue. Sebenarnya banyak lagu mereka yang gue suka sih, soalnya gue gak bisa gue sebutin semua. Jadi kayak buat kalian yang belum tahu, My Chemical Romance itu adalah band. Mereka tuh musiknya rock, punk, emo. Yang paling terkenal sih emo-nya, mereka stylenya emo gitulah. Kayak emo tuh rock yang sedih atau ya gitulah. Nah mereka itu sempet bubar terus balik lagi itu baru akhir-akhir ini, dari 2019 akhir apa ya mereka. Oh iya kan? Gua sempet baca aja. Iya. Nah itu announcement mereka langsung tour gitu loh. Kayak world tour, kayak comeback tour gitu. Nah gue udah dapet tiketnya tau Rick, gue udah dapet. Cuman gara-gara gara-gara corona diundur sampai tahun depan, Juni atau Juli ya 2021 mereka konser ke UK. But anyways, ya gue pertama kali tahu mereka itu pas gue kelas 9. Gue pertama kali tahu mereka tuh pas SD. Lagunya Helena, tahu nggak sih Helena? Ya pokoknya ada lagu Helena, jadi ada temen gue yang muterin Helena di YouTube. Tapi kan gue belum masuk lah lagunya di waktu gue pas gue SD dulu. Nah tuh pas kelas 9 itu lagi puncak-puncaknya pubertas aja. Ya gue emosional banget kan ya. Ya gitulah, semua orang yang mengalami pubertas emosional gitu. Terus gue nemu ini sih, misalnya nemu temen gue yang suka MCR, terus dia kayak dengerin lagu ini. Oh ternyata lagunya enak-enak juga. Terus ya udah, gue dari saat itu gue ngikutin mereka, walaupun udah bubar. Gue ngikutin tuh dengerin lagu mereka yang lama-lama gitu lah. Mereka yang lama. Oh iya. Yes, begitu. Mereka band yang lagu-lagunya. Iya, pakai mereka band yang apa? Yang sudah membantu gue
pokoknya gue dengerin mereka tuh pas gue sedih atau lagi marah lah, pokoknya jadi kayak gue bisa relate dengan lagu-lagunya gitu lah. Terus lagu-lagu favorit gue banyak anjir Rick, gue bingung. Tapi Ya kayak tiga lah. Tiga. Masa nggak ada sih tiga, sampai yang satu yang paling wah gitu di kuping lu. satu yang Yang paling paling nggak paling paham di kuping lu sih, yang paling nyambung sama lu lah. nyambung sama gue. Yang paling nyambung nggak relate, yang bisa, yang paling lu nikmati lah kan. Ini kan hiburan hiburan itu masalahnya itu ada di apa, lo menikmatinya gitu. Apa gitu yang paling lo nikmatin lagunya? Paling gue nikmatin. Oke, yaudah. Jadi kan nih mereka ada berapa album? 4. Terus gue suka 2 album, yang Welcome to the Black Parade sama yang Three Cheers for Sweet Revenge. Apa pokoknya itu 2 album yang tengah, kan ada album 1, 2, 3, 4. Gue yang 2, 3. Album 2, album 3. Kan I Don't Love You udah gue sebutin kan ya. Jadi oke, gak gue sebutin lagi. Jadi yang lagu yang gue suka itu Teenagers, itu dari album Welcome to the Black Parade. Tahu nggak, Rick? Tahu. Welcome to the Black Parade gue tahu. Nggak, tapi Teenagers judulnya. Teenagers enggak. Kan, oke. Kan Teenagers. Situ The Ghost of You sama The Jet Set Lifestyle is Going to Kill You. Apa pokoknya judulnya panjang. Pokoknya itu The Jet Set Lifestyle is Going to Kill You. Ya itulah. Yang gue pengen puterin itu kali ya, The Ghost of You kali ya. Oke. Ini You-nya siapa kan? Hah? You-nya siapa? Anjir. lu gak ada. Nah, itu The Ghost of You barusan. Gimana, Rick? Menurut Anda? Tahu kan lagunya? Gue tahu. Gue pernah denger sih ini pas lagi ngulik. Gue tuh kalau dengerin band tuh kayak langsung gue kulik ini nyambung atau enggak. Nah kalau ya gue kan nggak terlalu nyambung soalnya kayak ada kelas itu, tapi kok yang ini nggak sekelas yang gue pikirkan ya. Gue kira tuh kayak, gue tuh nggak mikir lo bakal gini. Enggak sih, gue sih mikir lo bakal gini, tapi masih kayak yang nggak sekelas ini gitu kan. Lu kan biasanya kan kalau mendengar yang keras-keras tuh kan lagu gitu, ini tidak sekeras yang biasa aja. Lo ada apa? Apa lo sedang lemah di sini? Iya, itu lagu bikin gue lemah anjir. Kayak gimana ya? Iya. Kayak sebenarnya sih lagunya gue nggak bisa relate, soalnya tentang apa sih? Yang apa ya? saling meninggal nggak sih? Iya, tentang orang yang bukan orang meninggal. Pokoknya album ini tuh ini kan dari album Three Cheers for Sweet Revenge kan ya. Itu jadi dia ada temanya gitu loh. Temanya tentang love story antara 2 orang, tapi menginvolve death gitu loh. Jadi kayak tiap lagu itu ada hubungannya dengan tema tersebut gitu loh. Jadi ada cerita tersendiri. Nah itu kayak gue nggak bisa relate sama ceritanya sih, tapi entah kenapa cara pembawaan, kayak cara nyanyinya dia, terus ya gitu, gue kayak ya bikin gue lemah lah. Terus lagu-lagu lain yang tadi gue sebutin, yang kayak Jet Set Lifestyle is Trying to Kill You, itu rada berat sih, cuma itu gue suka. Sebenarnya banyak, apalagi yang di album pertama mereka tuh kayak ya gitulah. Mungkin bukan kesukaannya Arik lah, tapi ya buat kalian ya, nanti kita taruh di itulah, di playlist, supaya ntar bisa kalian dengerin lah. Spotify dan YouTube udah ada pokoknya. Iya, Spotify sama YouTube lah pokoknya ada. Lanjut kan ya, kan tadi barusan MCR 1. Nah yang kedua ini Korea. Nah ini namanya Zayanti, dia solois gitu kan, dari Korea. Nah ini dia lagunya slow, mungkin lu suka. Dia tuh nyanyinya tuh R&B, hip hop. Dia ada lagu upbeat, tapi banyak kan dia yang slow gitu lah. Dia nyanyi R&B slow. Kalau dari Wikipedia sih jenis musik yang dia nyanyiin, gue nggak tahu, gue nggak bisa tahu dia tuh genre-nya apaan. Pokoknya dibilangnya R&B, Korean hip hop, sama synth pop gitu lah dibilangnya.
synthpop. Ntar kalian bisa cari synthpop itu apaan. Nah, lagu-lagu Zayanti ini biasanya gue dengar waktu gue lagi seneng. Jadi kebalik kalau gue lagi sedih. Kalau misal lu dengerin, kalau lu nemu gue lagi denger lagu yang keras-keras nih ya, misalnya gue lagi sedih, lagi stres atau lagi marah gitu kan ya. Tapi kalau gue lagi seneng, gue denger lagu yang peaceful gitu, yang slow. Nah, gitu. Jadi kebalikan dari MCR gitu. Gue suka Zayanti gara-gara suaranya dia tuh khas gitu loh. Terus gue tahu dia dari pas kapan ya, 2013 apa ya, dari single dia judulnya 13. Eat Makan. Oh Iya. iya. Jadi lagunya tuh tentang kita disuruh makan walaupun kita sesibuk apapun. Ya gitulah lagu-lagu dia tuh lagu-lagu enteng. Terus apalagi top 3 lagu ya. Top 3 lagu kesukaan gue dari Zayanti. Maaf guys, itu housemate gue lagi main game, jadi maaf ya kalau dengar suara teriakan aneh. Iyalah. Pokoknya top 3 lagu Zayanti gue. Oke, Zayanti Z-I-O-N-T. Iya, Zayanti. Nah, top 3 gue suka yang pertama Sorry, yang kedua apa ya, itu banyak lagu bagus aja. Yang pertama Sorry, kedua She, yang ketiga Bye Bye. Ya. Bye Bye. Yang bakal play yang mana nih, Lan? Yang bakal kita play itu judulnya Sorry. Jadi for information, Sorry itu lagunya tentang dia berantem sama ceweknya, tapi dia nggak tahu cara minta maaf tuh gimana. Jadi lagunya tuh soal dia menceritakan tentang gimana gue cara minta maaf sama cewek gue gimana, makanya judul lagu itu Sorry gitu. Nah, ini dia kita mainkan. Nah itu dia Sorry by Zayanti featuring Benzino atau Mianhe. Kalau bahasa Korea itu Mianhe, bukan Bianhe ya Ari. Mianhe. Ya yang jadi ya gue sih, menurut gue kayak gue itu ya gue sih secara kalau gue dengerin sih kayak ya gue tidak bisa lihat atau tidak bisa tahu ya apa artinya karena gue tidak bisa berbahasa Korea dengan baik dan benar. Tapi yang gue dari tadi dengerin cuma itu Mianhe. Artinya saya nggak tahu udah apa artinya. I'm sorry lah, soalnya gue tahu dari dakwah. Tapi kalau gue telah dari liriknya ya kayaknya lagu ini tidak sekeras yang lu itu, tidak sekeras yang bisa dengerin lah. Iya kan, tadi kan gue udah bilang ini Zayanti tuh kayak kebalikannya banget dari MCR atau rock band lain yang gue dengerin. Halus banget, tapi ya temanya kayak masih sama gitu, ya nggak? Kayak sama MCR sih cinta, kan tentang cinta lah ibaratnya, terus juga tentang ya gitulah. Iya gue yang apa? Tegakan. Iya. Apa? Iya lu apa? Iya, gue nggak sadar loh. Oke, gue sadar kalau yang Zayanti itu tentang lagu cinta, tapi kayak bukan awal cinta gitu, kayak sederhana, kayak suatu topik dari hubungan. Jadi kayak gue pengen nggak pengen cowok gue kayak gini, maksudnya kayak ya pengen minta maafnya itu kayak ya bener-bener sorry, kayak gue minta gue suka lagu itu karena kedengarannya kayak ini kelihatannya ya gue pengen diginiin gitu loh, kayak minta maaf minta maaf secara sweet gitu loh, nggak usah sorry ya itu sarkastik aja. Ya gak gitu. Mohon maafnya. Mohon maaf iya. Tapi itu sih kayak sweet aja lagunya menurut gue. Ya gue dengerin. Pokoknya gue dengerin Zayanti tuh kalau gue lagi lagi senang aja, moodnya gue lagi baik gitu. Lagi bagus ya. Jadi kebalik gitu. Kalau gue lagi moodnya jelek banget ya gue denger lagu keras-keras dasar. Kalau misalnya lu ketemu gue dan menemukan gue lagi dengerin lagu MCR atau metal gitu, gue lagi amburadul lah istilahnya. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga tadi. Lanjut. Ya, yang terakhir itulah
Big Bang. Gue sebut ya Big Bang tadi. Ah. Grup yang tadi gue bilang. Grup yang Wah, kasus. Iya. Tapi kayak gimana ya? Tapi dia emang namanya udah gede gak sih? Iya, namanya Ya udah wajar aja gede. kalau kasus. Tapi kasusnya emang gede banget sih kasusnya sih. Iya, tapi Wah, gara-gara banget satu gak sih? orang doang, jadi segrup-grupnya tuh diseret anjir. Kayak gue kesel banget dah. Tapi ya gitu. Tapi lah. sekarang itu nggak apa namanya, masih hidup nggak si Big Bang itu? Enggak. Atau udah vakum mati? Kayak masih vakum, belum ada pengumuman Vakum. bubar. Tapi ya membernya masih hangout satu sama lain kecuali sama si orang kasus itu. Dia karena dia di penjara kan. Nggak tahu di penjara, nggak tahu dia ke Somasi. militer. Soalnya kan dia itu kan mesti wamil kan, Wamil. wajib militer. Jadi gue nggak tahu dia penjara atau ke wajib militer gitulah, gue nggak tahu lah. Ya gitu, Big Bang itu sangat berarti bagi gue anjir. Ya lebay banget lah. Ya mereka tuh masa kecil gue. Kayak dari gue kelas 4 SD gue suka sama mereka gara-gara gue nonton di MTV musik videonya mereka. Terus gue kayak oh gila ini keren banget. Terus lagunya oke lah, mereka lagunya kayak lagunya tuh mostly buat seneng-seneng lah ya. Gue dengerin mereka di saat waktu-waktu baik, apa sih ya gitu lah, mood gue baik atau gue lagi sedih ya campuran lah. Kan kalau MCR pas gue lagi amburadul, nah kalau Zainti gue pas gue lagi seneng, kalau Big Bang dua-duanya lagi seneng atau lagi sedih ya gue dengerin mereka gitu lah. Pokoknya mereka my childhood lah, kayak kita nggak bertumbuh bersama sih, tapi kayak ya gue melihat mereka dari yang pas mereka bukan masih kecil sih, kayak belum terkenal sekarang sampai booming banget kayak sekarang gitulah. Ya, dan top 3 lagu gue kayak kesukaan gue dari mereka itu yang pertama Blue biru dari album mereka Alive. Terus yang kedua What Is Right dari album mereka Tonight. Terus yang ketiga apa ya, gue bingung. Ini deh Sober dari album yang terakhir mereka rilis tahun berapa ya, 2014. Udah lama banget ya Allah. Ya yang gue bakal puterin itu apa ya, Blue deh, gue puterin Blue. Jangan deh, gue puterin What Is Right aja. Solo Blue udah banyak yang tahu. Oke, jadi itu Big Bang What Is Right dari album mereka Tonight. Gak ada video klipnya sih, jadi tapi mereka upload audionya di YouTube kok. Jadi kalau kalian pengen dengerin di YouTube atau Spotify ada. Ya gimana Rik? Bisa. Menurut menurut gue lagunya ini enjoyable lah. Iya. Ini aku bisa banget buat gue nikmatin gitu kalau menurut gue ya, kayak fun aja gitu. Kayak bahagia banget saya. Iya sih, tapi walaupun saya belum baca liriknya ya, mungkin entah kali. Kalau dari lirik bahasa Inggrisnya sih gue mereka-reka ini tentang relationship juga, tapi gue nggak tahu sih ya, soalnya kan dia kayak what is right, what is wrong, kayak yang bener apa gue nggak tahu. Ini gue mereka-reka doang ya guys, gue so tau. Tapi ya itu top 3 penyanyi dan top 3 lagu kesukaan gue dari mereka. Itu ya gue nyebutin lagu-lagu yang mungkin yang kalian bisa enjoy. Jadi ya bisa dicek di playlist kita, playlist Obaku di Spotify dan YouTube. Nah sekarang giliran lu nih Rick, apa top 3 penyanyi dan top 3 lagu dari mereka? Apa? Punya tahu band ya? Yes. Ini nomor 3 ini penyanyi yang secara tidak sadar kok tiba-tiba di gue paling atas. Itu ya, makanya di Spotify tahun ini tuh gue nggak sadar kenapa ini penyanyi paling atas, tapi ya emang ternyata setelah gue pikir-pikir tuh ini tuh penemuan gue selama 6 bulan pertama di tahun ini tuh kayak gue dengan lagu ini. Ya mungkin karena emang tahun ini tidak basah sama sekali ya, karena tidak ada minim kegiatan gitu. Iya. Tapi kayak kalau gue pertama kali tahu band ini tuh gara-gara gue kan sering dengan podcast Basic, baca listnya musik pakai Z ya. Nah dia tuh ngundang bintang tamunya tuh dia, si penyanyi ini. Nah jadi kayak dia tuh nginterview, nah yang pas di interview tuh kayak ini orang kayak goblok banget gitu, kayak bikin lagu sambil mabok gitu lah, kayak lucu aja gitu nih penyanyi. Nah ini tuh bandnya Juicy Lucy. Asik. Juicy Lucy. Iya, pasti pada kaget lah orang kok gue denger ginian. Tapi kayak nggak tahu sih, gue kayak
seneng aja dengan lagunya, ya walaupun lagunya agak agak gitulah Gitu mungkin, tuh. apa, terlalu cintaan yang sebenarnya gue gak bisa relate sih, Oh. tapi kayak ya gini aja gitu, kayak apa Hmm. ya kayak bisa gue nikmatin aja gitu ya kan. Terus juga band ini tuh band asal Bandung, so gue sih, nah dia tuh Hmm. kayak dibuatnya tahun 2014. Terus juga nah mereka tuh baru naik karena single tanpa tergesa tuh naik, dia langsung naik semua. Terus kayak ya gue menikmati aja lah, gue pokoknya gara-gara dia di interview, terus gue langsung ngulik bandnya. Nah ternyata semua lagunya bisa gue nikmatin. Nah sekarang dia Oke. baru ngeluarin album baru. Albumnya itu bisa kalian dapatkan di KFC seperti yang sudah gue beli. Arik, iya, Arik baru beli loh guys. Yang gue beli albumnya. Ya ini ya, untuk tiga lagu yang gue rekomendasi ini itu ada di nomor tiga tuh gue, judulnya Lagu Nikah. Lagu, ya, Terus judulnya ada lagu nikah beneran. iya judulnya Lagu Nikah. Ini tuh kalau setahu gue ini tuh kayak hadiah pernikahan si penulisnya kan, setahu gue tuh kayak penulisnya itu sih basisnya gitu lah, kayak dia tuh diam 3 hari di kamar, dia bikin lagu itu terus jadi. Pokoknya lu Oh. dengannya dah. Gua pokoknya dengan lagu nikah tuh senang. Terus ada tanpa tergesa ini yang bikin dia naik. Nah Mhm. yang selanjutnya, nah yang paling gue suka tuh ada Mama Jingga. Oke. Mama Jingga ya, coba kita setel kali ya, baru ntar gue telah apa. Ku petik bunga mawar warna jingga. Iyalah, gimana lah jadilah. Wah, ya gue tahu kenapa sekarang Arik malu-malu pas gue, yang bukan malu-malu sih, maksudnya kayak ya gitulah. Ya lagunya lu kebelet kawin ya anjing. Tapi Gak, bagus sih. ini bukan kebelet kawin, bingo. Ya, bercanda bercanda. Jadi Tapi emang lagunya bagus sih, kayak ya santai lah, cheesy cheesy santai, banget sih cheesy kagak banget ya. sih, nggak Oh enggak banget ya. sih. Nggak, menurut gue sih nggak cheesy banget sih, menurut gue kayak ya romantis lah, romantis lah, romantis. Bisa kan kayak ya ini tuh, kalau yang gue tangkap ini tuh tentang kayak kesedihan seseorang nggak sih, kesedihan seseorang, kayak dia tuh selalu tuh dia salah pilih nggak sih. Iya nggak sih, eh kayak bukan salah pilih sih, kayak dia tuh kayak mempertanyakan kenapa kita bertemu padahal kita ujung-ujungnya tuh nggak bakal nyatu gitu. ya bukan salah pilih kayak Nah, sih, dia cuma ya kayak masalah pilih mempertanyakan kayak aja, ya kayak mencari aja kan, kayak kenapa sih kita ketemu kan kalau ujung-ujungnya itu kita nggak jadi gitu. iya, iya, menurut gue sih lebih ke situ, bukan kayak salah pilih, aduh gue salah pilih. Enggak, Ya kayak nggak salah pilih sih. Ya. gitu Rick, aduh Arik. Ah, mana Lucu apa banget. top Spotify lu itu kan ya, ini lagu Iya anjir, dia semua. 5 lagu dia loh, lu bayangin aja kan, kayak aneh, nggak aneh sih tapi kayak emang enak, tapi kayak kok seorang gua gitu. Tapi Soal ya, gua. ya emang gua akuin tuh lagu ya, apa, semua karyanya dia emang enak. Dia Hmm. album sentimental kan sekarang itu emang, kalau menurut gue emang enak sih, salah satu album terbaik yang pernah gue dengar. Soalnya semua lagunya bisa gue nikmatin gitu kan. Emang ada tuh Hmm. penyanyi-penyanyi yang ngeluarin album tapi cuma cuma paling 2 lagu 3 lagu doang yang bisa gue dengerin. Ini tuh semuanya bisa gue dengerin gitu. Hmm. Oke, lanjut ke Oke. nomor 2 ya. Lanjut nomor 2. Di nomor 2 ini gue ada Rich Brian lah. Oh, Rich Brian. Atau Rich Giga, dulu kan Rich Giga, sekarang Rich Brian. Mm-mm. Nah, kalau gue nemu ini kapan ya? Kayak udah lumayan lama sih. Apa that Pokoknya pas stick? dia, Gak tau. ya mungkin ya pas awal-awal Deadstick lah. Mungkin tahun 2016-17 sih gue nemuin dia nggak di YouTube, kayak random gitu lah. Terus kayak tiba-tiba, ini orang Indo. Terus ternyata, gila keren juga sih, kayak Iya. dia bisa apa? Kayak bisa, kan gue tuh dulu sering nonton video reaction, dan terus ada kayak video reaction apa luar nggak ke dia gitu. Nah, terus kayak gila, dia aja bisa ngebuat
apa ini tuh tak kagum sama dia, terus kayak pas gue dengerin kayak emang lagunya emang enak gitu, yang That Stick kan. Terus Iya. setelah itu dia udah sampai ke US lah. Nah di US tuh dia buat lagu-lagu lagi, buat album baru lagi. Nah terus kayak pas tahun 2019 tuh gue nemu album yang barunya itu yang The Sailor. Itu The The Sailor itu Sailor. The Sailor ada dia pokoknya lucu ya. Gue di situ tuh di album The Sailor ini tuh gue kayak nemu dia tuh ngebawain lagunya dengan beda banget sama yang dia sebelumnya. Dia tuh ada ngebawa dia yang versi mellow-nya dia, versi santainya, versi rapnya juga masih ada. Pokoknya ya bisa dinikmatin sih. Nah buat top 3 nya itu gue yang pertama yang nomor 3 ya menurut gue itu That Stick. Oh, That Stick. Terus ya yang kedua itu 100 Degrees, yang ketiga itu Drive Safe. Drive Safe. Nah iya, coba kita setel kali ya yang Drive Yang Safe. mana? Drive Safe. Oke. Drive Kita Safe ini setel tuh gue sekarang. dengerin pas tahun 2019 pas awal-awal gue di Surabaya. Oh. Jadi kayak ya relate lah kalau menurut gue sih. Coba kita dengerin. Oke, kita dengerin sekarang. All these thoughts I have in my head. Nah Oke. itulah Drive Safe, Rich Brian. Drive Safe Rich Brian. Iya, menurut gue masih kayak lagunya itu sih menurut gue lagu buat mikir, ya nggak sih? Maksudnya dia lagi iya. di Buat situ merenung dia nggak lagi sih? berpikir. Buat merenung gak sih gue mikir? Iya. Maksud gue itu ya buat merenung. Masa Iya. depan lu gitu. Iya. Perjalanan lu lah. Iya. Iya. Terus vibe-nya ya vibe lagi sendiri gitu sih, gue ngebayanginnya pas dia lagi gitu itu. vibe-nya lagi sendiri gitu. Ya lu juga dari itu pas lagi Surabaya kan lagi. Iya, pas gue di Surabaya sendirian tuh, gue bawa sampai habis Surabaya di kamar gue dengerin itu sendirian kayak anjing stres. Ya Allah. Besok mau gimana gitu lah gue mikir. Mau gimana? Alah. Ampun, ya sih emang. Oke, good choice buat gue, good choice. Good choice, oke. Oke. Yang terakhir ini, Apa tuh? Yang terakhir. Apa sih lagu apa sih? yang terakhir Iya. ini ada No Stress yang nomor 1 di gue ya, No Stress. No No Stress ini Stress. jujur gue baru dengerin itu 2018 2019 pokoknya pas gue kelas 9 kelas 9 salah kelas 12 pas gue kelas 12 pas lagi stres-stresnya pokoknya gue nemuin lagu enak tuh pas gue stres. Iya sih, biasanya kayak gitu sih emang. enak, Iya. motivasi gitu pokoknya gue tuh kayak lagi cari lagu yang bisa motivasi diri gue gitu aja. Nah kayak terus juga ternyata gue mungkin dulu cuma dengan satu lagu doang pas gue kelas 9. Nah tapi setelah gua telah lagi gue tuh baru ngikutin ini pas awal tahun ini 2020 gue baru ngulik albumnya. Ternyata banyak lagu yang enak sama relate sama gue. Terus juga akhirnya ini tuh lagu yang gue dengerin pas gue lagi di motor, pas pengen banget kuliah gue di motor. Ini gue itu dengan lagu ini. Terus Alright. terus juga apa ya, Apa? lagu ini itu ya ini band asal Bali. Dia tuh sebenarnya bandnya udah lama tapi gue emang baru ngulik sekarang sih ini. Terus juga yang gue rasa ini semua lagu band ini tuh positif, ya kebanyakan lagu band ini tuh positif gitu, yang bisa ngebangun lu lah gimana lah ya, kayak memotivasi tuh sampai gitu. kapan ya, motivasi kan sampai kapan tuh ya sama gue. Nah terus untuk top 3 nya ya, yang nomor 3 itu gue ada Kandas ini Kandas ini kalau nggak salah pokoknya ini tiga lagu ini dari albumnya No Stress yang judulnya Ini Bukan No Stress. Ini bukan No Stress. Oke. Ya itu albumnya, tapi lagunya sih itu semua lagunya bisa gue dengerin aja. Oh, that's nice. Ya terus juga yang nomor 3 ini tadi ada Kandas itu bercerita tentang ya hubungan seseorang yang bawa kandas, tapi ya gitulah enak. Terus juga yang nomor 2 ini gua sampai kapan tuh yang lagu kemarin
yang di episode tentang 2. ya yang relate sama gue lah menurut gue tuh tentang keberuntungan seseorang dalam menghadapi masalah. Iya. Yang nomor 1 ini, tahu gue sih ini yang paling terkenal sih. Apa tuh? Judulnya Semoga Ya. Semoga ya. Nah, Terus Semoga yang mau kita ya. puterin hari ini apa? Semoga ya dong. Semoga Masa ya. kandas. Ini gue udah ngejak pagi. Oke, ini no stress. Semoga ya. Semoga ya. Yus. Semoga ya hari ini lebih baik dari. Ya, nah lah, lo kan udah dengerin Lan. Yes. Gimana Lan? Menurut lo Lan, apakah ini sebuah lagu yang cocok untuk didengarkan saat pagi-pagi berangkat ke Iya. motor? Iya. Sumpah iya, Iya, pagi-pagi naik motor nih ya. Abis itu mataharinya kayak terbit dikit-dikit Iya, gitu loh. dikit-dikit. Iya. Terus udaranya tuh masih masih dingin-dingin gitu. Sedingin-dingin ya, dingin gitu. Iya. Tapi Surabaya enggak sih, panas soalnya Iya. Surabaya. Iya, beda lah Surabaya sih. Gue bayanginnya di Depok nih ya, yang jembatan ke the mall anjir. Iya. Iya, itu namanya jembatan apa Itu sih? flyover. Iya, flyover. Iya, terus ya gitu. Mungkin jalan ke Margonda. Gue sih kebayangnya gitu. Iya sih anjir, buat naik motor. Jadi gue bisa jadi soundtrack film anjir menurut gue. Iya sih. Terus juga apa ya? Vokalisnya tuh suaranya adem banget ya, sampai bisa mencuci telinga gua. Itu liriknya Mencuci bagus telinga banget. gue. Tapi iya no kidding bagus sih. Apa suara? Itu dia Iya, band? sumpah, vokalisnya bagus ya. Apa? Itu band atau itu tadi gue ngeliat cuma Itu sendiri band. doang. Oh, jadi kalau menurut gue ya, dia tuh kayak ada konsep gitu sih. Kayak dia tuh kayak, jadi lagu ini dibawa sama ini. Jadi dia tuh isinya 3 atau 4 gitu. Terus semuanya tuh bisa nyanyi. Jadi kayak Oh. misalnya lagu ini dibawa sama ini sama ini gitu. Tapi suaranya dia paling bagus sih menurut gue. Oh, Nah, itu gitu. sih. Eh, enak lagu sih. yang sering didengerin anak-anak IPS. Iya, salah sih jangan. Pokoknya anak-anak yang berasal dari Bali lah. Ah. Soalnya emang dari Bali. Iya sih. Tapi iya sih. Ada ya. Seharusnya gue nggak tahu sih. Tapi tadi ada yang lucu setiap dia ngomong apa baik. Terus apa lagi gitu. Kayak khas aja gitu kayak Iya. lucu ya. Tapi ya overall enak sih. Wah, lagunya Arik tuh kayak calming iya sih kayak. Iya, itu apalagi Mama Jingga. Wah, jingga aja. Itu lu gak muterin yang lagu nikah. Tapi ntar dulu dimasukin Wah, playlist kan. anjir, kacau. Oh iya, Tapi siapa ntar- yang main lagu ini? Tapi ntar itu loh kalian bisa akses di playlist di YouTube ada Playlist kalau mau di lihat musik videonya. Kalau atau di Spotify. Spotify. Dengar lagu-lagu Arik yang cheesy banget ya. Lagu nikah Iya. aja. Jadi langsung ke bandnya kalau mau mah. Cukuplah dari kita untuk episode kali ini. Kayak kita nemenin kalian lama banget nih Lan. Nah, Iya. kalau menurut lu Lan, Mhm. buat yang dengerin nih, mereka tuh mesti ngapain sih Lan? Nah, buat kalian ya, para pendengar, ya kalian suka banget sama dengerin kita ngoceh selama sejam. Asik. Kalian jangan lupa follow Instagram kita. Atau memang yang paling penting sih, pokoknya follow aja. Follow Instagram, Spotify kita. Instagramnya itu @obakupodcast. Spotify kita obaku_podcast. Dan kita juga punya YouTube. Jadi kalau kalian nggak ada Spotify tuh ya pengen dengerin lagu yang nggak ada ads-nya atau apalah, pokoknya YouTube Obaku Podcast juga jangan lupa di subscribe dan dinyalakan bel notifikasinya supaya kalian itu update terus kalau kita udah upload gitu. Terus apa lagi? Kalau ada kritik, saran atau suggestion topik apa bisa email kita podcastobaku@gmail.com. Atau enggak bisa juga DM kita ya. Di Iya, Instagram. DM Instagram. Dan jangan lupa juga cek Linktree kita di bio Instagram untuk akses kayak episode paling akhir atau akses channel-channel kita tuh, atau akses playlist yang kita udah bikin selama season 2 ini. Ya. Oke, gitu aja Larik.
Sampai jumpa minggu depan bersama kita. Obaku. Bye bye kawan-kawan.